Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Tursina dengan nomor NIM 0101213035. Saya berasal dari kelas KPIA semester 4. Nah, adanya video ini untuk memenuhi tugas akhir semester yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Masuklah kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian hadis dan metode tematik. Nah, hadis adalah sebuah konsep penting dalam agama Islam yang merujuk pada perkataan, tindakan, dan persetujuan yang diriwayatkan tentang Nabi Muhammad SAW. Hadis ini berfungsi sebagai sumber hukum kedua dalam agama Islam setelah Al-Quran. Metode hadis adalah pendekatan dalam penelitian hadis yang menekankan pada penyusunan koleksi hadis berdasarkan topik atau tema tertentu. Lanjut ke perbedaan metode hadis tematik dan metode tahlili. Nah, perbedaan utama antara metode hadis tematik dan metode hadis tahlili adalah fokus penelitiannya. Metode hadis tematik menekankan pada penyusunan hadis berdasarkan topik tertentu, sedangkan metode hadis tahlili berfokus pada analisis dan penelusuran terhadap setiap hadis secara terperinci. Metode hadis tematik bertujuan untuk memahami ajaran dan pandangan Islam yang terkait dengan topik tertentu secara keseluruhan. Sementara metode hadis tahlili bertujuan untuk memeriksa otentitas dan keabsahan setiap hadis secara individual. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu hadis dakwah juga disebut dengan gaib. Dari Abdullah bin Ammar bin As radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat dan ceritakanlah apa yang kalian dengar dari Bani Israel dan itu tidak mengapa. Dan barang siapa yang berdosa atasku secara sengaja, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduk di neraka." Hadis riwayat Bukhari Sahih. Hadis wajib mengucapkan salam. Sesungguhnya orang yang paling utama di sisi Allah adalah mereka yang memulai salam. Hadis ini riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Substansi hadis ini menggarisbawahi keutamaan dan pentingnya mengucapkan salam dalam Islam. Menjadi yang terdepan dalam memulai salam di antara sesama muslim merupakan tindakan yang sangat dianjurkan dan dihargai oleh Allah. Hadis berikutnya, hadis komunikasi. Man kana ya'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Hadis ini hadis riwayat Bukhari. Hadis selanjutnya, hadis ekonomi. Dari Ibnu Ammar, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW berlibur. Yang arti dalam hadisnya, janganlah ada orang di antara kalian yang menjual di atas jualan saudaranya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2139. Selanjutnya hadis politik. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang-orang yang adil kelak di sisi Allah berada di tempat-tempat yang tinggi, yang terbuat dari cahaya di sebelah kanan Zat yang Maha Pengasih. Kedua tangannya merupakan tangan kanan orang-orang yang adil dalam keputusan mereka, keluarga mereka, dan apa-apa yang dikuasakan kepada mereka." Hadis ini hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Itu hadis ciri-ciri orang yang munafik ada 3. Rasulullah SAW bersabda, tanda orang munafik ada 3. Apabila berkata, ia berbohong. Apabila berjanji, mengingkari. Dan bila dipercaya, mengkhianati. Hadis riwayat Abu Hurairah. Hadis yang terakhir yaitu hadis siapa melihat kemungkaran, hendaklah berusaha merubahnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selama-lamanya iman." Hadis ini hadis riwayat Muslim.